Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore kepada Pak Agung dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok Prancis, di sini kami ingin menjelaskan runtutan penjelajahan Prancis. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Kristabel Elva Alexandra Sugianto. Yang kedua ada Hana Novianti. Yang ketiga ada Mika Jeremy Manggiri. Yang keempat ada Muhammad Dafa Ibni Hafiz. Yang kelima ada Naurah Ramania. Yang keenam ada Revina Vandia. Dan yang terakhir ada Seven Dwianti. Nah, Perancis ini termasuk imperialisme atau kolonialisme sih? Jadi Perancis itu termasuk kolonialisme karena Perancis ini hanya menjajah sumber daya alam dan sumber daya manusia tanpa memasuki sistem pemerintahannya. Selain itu, mereka hanya membangun pemukiman di daerah yang mereka jajah. Lalu Perancis ini ada dua tipe kolonialisme, yaitu kolonialisme modern dan kolonialisme kuno. Kalau kolonialisme kuno itu mereka berlayar dengan masih memakai kekayaan dari raja-raja. Nah, kalau kolonialisme modern, mereka itu melakukan perdagangan untuk berlayar gitu. Jadi cari duitnya itu dari melakukan perdagangan. Aku Seven Duyanti. Sekarang masuk ke penjelasan aku ya. Apa latar belakang Prancis melakukan perjalanan ke seluruh dunia ya? Dilatar belakangi dengan jatuhnya kekuasaan kerajaan Belanda di Eropa oleh Kekaisaran Prancis. Dan juga Prancis adalah salah satu negara yang miskin. Jadi mereka berpikir bahwa jika mereka menjajah atau melakukan perjalanan ke seluruh dunia, maka kebutuhan mereka akan terpenuhi. Namun nyatanya tidak. Tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Kemudian kita masuk ke tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Giovanni da Verrazzano. Pada tahun 1525, ia menjelajahi pantai timur Amerika Utara atas perintah Prancis. Giovanni ini mengklaim sebuah wilayah, namun klaimnya atas wilayah tersebut tidaklah kuat karena ekspedisi lebih bersifat eksplorasi daripada penetapan koloni permanen. Yang kedua ada Jacques Cartier. Tahun 1534 sampai 1535, Jacques Cartier mencari jalur laut ke Asia melalui Atlantik Utara dan menemukan sungai St. Lawrence di Kanada yang sekarang dikenal sebagai Montreal, yang merupakan bagian dari Provinsi Quebec di Kanada. Yang ketiga ada Jean Ribault. Tahun 1562 di bawah pemerintahan Huguenot, kelompok Protestan Prancis, ia berhasil menjelajahi pesisir Florida dan menemukan sungai St. John di Florida, yang merupakan sungai panjang yang mengalir ke Samudra Atlantik. Lalu di slide berikutnya ada Samuel de Champlain. Ia mendirikan pemukiman pertama di Acadia yang sekarang menjadi Nova Scotia di Kanada yang dinamakan Port Royal. Kemudian pada tahun 1608 ia mendirikan kota Quebec yang menjadi pemukiman permanen pertama yang didirikan oleh bangsa Eropa di wilayah Kanada. Lalu selanjutnya ada Jean Nicolet. Tahun 1630 ia melakukan perjalanan ekspedisi ke wilayah Amerika Utara atas perintah perusahaan perdagangan bulu Prancis. Selama ekspedisinya ia mencapai dan menjelajahi wilayah Danau Michigan yang merupakan salah satu dari 5 danau besar di Amerika Utara. Lalu yang terakhir ada Pierre Gaultier de Varennes et la Varendie. Tahun 1738 sampai dengan 1743, ia telah melakukan serangkaian ekspedisi di wilayah Kanada Barat untuk mencari jalur perdagangan baru, terutama jalur sungai ke pantai barat untuk perdagangan bulu. Namun mereka tidak berhasil menemukan jalur sungai yang efisien ke pantai barat selama ekspedisi tersebut. Selanjutnya, kapan penjelajahan di Amerika berakhir? Penjelajahan Prancis di Amerika berakhir setelah Prancis kalah dalam perang Prancis dan juga India yang menyebabkan wilayah-wilayah Prancis yang berada di Amerika Utara dialihkan ke Inggris. Lanjut, saya akan membahas kedudukan Prancis yang berada di benua Afrika. Pada tahun 1830 sampai 1962,
Prancis berjelajah ke Aljazair. Lalu 1881 sampai 1956 Prancis berjelajah ke Tunisia. Selanjutnya pada tahun 1895 sampai 1958 Prancis menjelajah ke Afrika Barat. Dia melakukan eksploitasi sumber daya alam seperti biji besi, timah, karet, coklat, dan minyak kelapa sawit. Lalu Prancis menjelajahi ke Pantai Gading. Côte d'Ivoire atau Pantai Gading awalnya secara resmi menjadi koloni Perancis pada 10 Maret 1893. Lanjut, Perancis menjelajah ke Maroko pada tahun 1912 sampai 1956. Lanjut, saya akan membahas aktivitas yang dilakukan bangsa Perancis pada saat menjelajah ke Afrika. Yang pertama, Perancis melakukan pelanggaran di Kongo saat membangun situs kereta api Kongo Ocean pada tahun 1927. Yang kedua, pada tahun 1950, kerajaan kolonial mewakili 60% perdagangan luar negeri Perancis. Lanjut, yang ketiga, pada tahun 1970, bangsa Afrika dari ekspor Perancis adalah 8,7%, yang menurun menjadi 5% pada tahun 2015. Lalu ada India dan Tiongkok. Di India, tepatnya Pondicherry, Mahe, Yanam, dan Karaikal pada tahun 1673 sampai dengan 1954. Perancis bersaing dengan bangsa Inggris dalam perdagangan dan politik di India. Kolonial Perancis di India berkurang seiring dengan kekuatan dan pengaruh Inggris yang kuat. Lalu ada Tiongkok. Perang Tiongkok-Perancis atau dengan nama Chien Tran Pap Tan adalah perang yang terjadi antara Perancis dan dinasti Qing yang terjadi pada September 1884 sampai dengan Juni 1885. Nah, pelayaran Perancis di Indonesia dapat terlihat di slide berikut ini. Nah, ini tuh dimulai dari awal pada tanggal 15 Juni 1526 dengan 2 kapal di pelabuhan Honfleur, Normandy, Perancis yang bersiap melakukan perjalanan jauh. Komoditas yang dicari oleh Perancis ialah rempah-rempah seperti lada. Nah, lalu di sini ada Laos dan Kamboja. Laos dimulai pada abad ke-19 ketika Perancis menguasai wilayah ini dan menggabungkannya ke dalam Indochina. Lalu Kamboja itu pada tahun 1867 di Siam atau Thailand meninggalkan kedaulatan atas Kamboja dan protektorat Perancis secara resmi diakui di Kamboja. Yang selanjutnya itu ada Perancis menjelajahi Timur Tengah. Secara resmi, mandat untuk Suriah dan Lebanon pada tahun 1923 sampai 1946 adalah mandat Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama untuk pembagian Kesultanan Utsmaniyah terkait Suriah dan Lebanon. Selanjutnya benua Oseania. Yang pertama ada Melanesia. Melanesia sendiri adalah pulau-pulau yang dihuni oleh orang-orang berkulit hitam. Negara yang menduduki Melanesia adalah Timur-Timur, Alor, Halmahera, Papua, Papua Nugini, Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan juga Fiji. Sekian presentasi dari kelompok 3 terkait penjelajahan Perancis di seluruh dunia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.